Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Novli. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologia Rumah Murid Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah materi dari mata kuliah Spiritualitas Kristen dengan judul Membangun Spiritualitas yang Sehat. Jadi di dalam materi ini ada 3 poin penting atau 3 poin besar yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, apa itu spiritualitas yang sehat? Yang kedua, alasan mengapa kita harus membangun spiritualitas yang sehat. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita membangun spiritualitas yang sehat. Kita masuk ke dalam materi yang pertama atau poin yang pertama, yaitu apa itu spiritualitas yang sehat. Jika saudara melihat video saya di video pembelajaran yang sebelumnya, di situ kita sudah membahas tentang perilaku, karakter, dan spiritualitas. Nah, pengertian spiritualitas yaitu kualitas atau keadaan roh seseorang dengan kehidupannya. Nah, di dalam materi ini, arti spiritualitas yaitu keadaan roh manusia yang hidup, bertumbuh, dan menjauhi dosa. Nah, kenapa dikatakan keadaan roh manusia yang hidup? Karena ternyata roh manusia itu pernah mati. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1, di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Juga di dalam Roma pasal 7 ayat 24, di sana dikatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi tubuh manusia atau roh manusia itu ternyata sudah mati. Tapi karena Tuhan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk berkorban bagi kita, sehingga itu membuat kita bisa kembali berhubungan dengan Tuhan. Jadi spiritualitas kita kembali dibangun. Nah, di sini ada tanda seseorang yang memiliki spiritualitas yang sehat. Yang pertama, roh orang tersebut suka bersekutu dengan Tuhan. Jadi roh orang tersebut suka bersekutu dengan Tuhan, artinya dia suka beribadah, dia suka berdoa, bahkan perkataan-perkataannya pun rohani. Jadi semua yang rohani itu dia lakukan. Jadi rohnya itu suka untuk bersekutu, suka untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu rohnya berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan yang seharusnya. Dalam video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang perkembangan kerohanian seseorang yang dimulai dari anak-anak, kemudian remaja, lalu kepada dewasa. Jadi perkembangannya harus sesuai dengan tahapan perkembangan yang seharusnya. Lalu yang ketiga, yaitu rohnya terus berjuang melawan kedagingan. Nah, kita tahu bersama bahwa ada orang-orang yang kalau sudah suka melakukan apa yang diinginkannya, ya mereka langsung melakukannya tanpa berpikir panjang. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita tentunya yang memiliki roh yang sehat, kita harus melawan untuk melawan kedagingan kita. Nah, itu adalah tanda seseorang yang memiliki roh yang sehat. Lalu poin yang kedua yang akan kita bahas, yaitu alasan mengapa kita harus membangun spiritualitas yang sehat. Alasan yang pertama yaitu karena spiritualitas manusia itu memiliki potensi yang hebat. Karena spiritualitas manusia rohani itu memiliki potensi yang hebat, tetapi itu tidak secara otomatis itu tidak secara otomatis bisa digunakan dengan optimal. Nah, apa itu potensi manusia yang hebat itu? Yang pertama, potensi untuk menerima pribadi dan karya Roh Kudus. Nah, ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang keempat. Jadi kita itu ada potensi untuk menerima pribadi Kristus, menerima
pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, potensi untuk memahami rencana Allah dalam berbagai situasi. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 15 sampai 16. Walaupun kita tidak bisa memahami semua rencana Allah, tetapi kita dapat memahami rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang ketiga, potensi untuk mencerna dan mengaplikasikan firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Jadi kita itu tidak hanya menerima firman Tuhan, tetapi kita ada potensi untuk mencerna dan mengaplikasikan, menerapkannya di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, potensi bersikap dan menempatkan diri dengan bijak. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Jadi kita sebagai manusia-manusia yang sudah ditebus, manusia-manusia rohani, kita itu harus tahu untuk menempatkan posisi kita, menempatkan diri kita dengan bijak. Lalu alasan yang kedua, yaitu spiritualitas yang sehat penting di dalam pelayanan. Jadi kenapa kita harus membangun spiritualitas yang sehat? Karena spiritualitas yang sehat itu penting di dalam pelayanan. Nah, kenapa? Karena spiritualitas itu bisa menular, menjalar. Ada ayat-ayatnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 18. Jadi kalau kita memiliki spiritualitas yang sehat dalam pelayanan kita bisa mentransfer spiritualitas itu, spirit itu di dalam kehidupan orang-orang yang kita layani. Lalu yang kedua, kualifikasi yang utama di dalam pelayanan. Jadi spiritualitas yang sehat itu penting. Itu adalah satu persyaratan yang mutlak di dalam pelayanan. Yang ketiga, spiritualitas yang sehat itu menentukan level pelayanan kita. Yang ketiga, spiritualitas yang sehat itu menentukan level pelayanan kita. Bagaimana pelayanan kita bisa berhasil, itu semua ditentukan dari spiritualitas yang sehat. Kemudian spiritualitas yang sehat itu mempertahankan kontinuitas pelayanan kita. Jadi orang kalau tidak memiliki spiritualitas yang sehat, mereka tidak akan bertahan lama di dalam pelayanan. Karena apa? Tidak ada pimpinan, mereka tidak merasakan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Nah, itu adalah alasan-alasan mengapa kita harus membangun spiritualitas yang sehat. Lalu kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu bagaimana kita membangun spiritualitas yang sehat. Nah, ada 5 poin yang akan kita ketahui bersama bagaimana cara membangun spiritualitas yang sehat. Yang pertama, kita harus hidup di dalam pertobatan. Kenapa? Karena pertobatan itu menghasilkan kelahiran baru. Kalau kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, di sana ada seperti yang kita sudah baca, Nikodemus yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Jadi kita itu harus ada pertobatan, karena pertobatan itu menghasilkan kelahiran baru. Lalu pertobatan itu juga menghasilkan hubungan yang baru dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Juga pertobatan itu menghasilkan yang namanya ciptaan baru. Kalau kita bertobat, artinya kehidupan kita yang lama itu sudah ditinggalkan dan kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Lalu poin yang kedua, yaitu bagaimana cara kita membangun spiritualitas yang sehat. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang akan mengajar kita. Roh Kudus itu yang akan melatih kita, dan Roh Kudus juga itu yang akan merawat kita. Lalu yang ketiga, bagaimana cara untuk membangun spiritualitas yang sehat. Yang ketiga yaitu kita harus disiplin rohani.
disiplin rohani ada banyak poin lagi nih, dibagi beberapa poin, yaitu kita harus berdoa, kita harus bersekutu, kita harus membaca kebenaran firman Tuhan, dan juga kita harus bersaksi. Nah, dalam semuanya ini kita harus rutin, disiplin untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, lalu poin yang keempat, yaitu kita harus menjaga pergaulan kita. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak bisa menjaga pergaulan baik kita, pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan pergaulan yang baik itu. Nah, jadi orang kalau mau membangun spiritualitas yang sehat harus menjaga pergaulannya. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ini adalah makhluk sosial, kita butuh relasi, kita butuh lingkungan, tetapi kita harus menjaga, membatasi pergaulan kita. Kita harus mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa kita harus menjaga pergaulan kita? Karena pergaulan itu bisa menentukan jati diri kita. Kalau pergaulan buruk kita, berarti jati diri kita juga buruk. Nah, lalu poin yang kelima, yaitu memiliki konsep diri yang benar. Untuk membangun spiritualitas yang sehat, kita harus memiliki konsep diri yang benar. Penting untuk kita membangun spiritualitas yang sehat, dan kita sudah mengetahui petunjuk-petunjuk bagaimana kita harus caranya untuk membangun spiritualitas yang sehat. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang ditentukan oleh spiritualitas kita. Nah, demikianlah materi yang sudah saya bagikan bagi kita semua. Biarlah materi ini bisa menambah wawasan kita, bisa mengetahui kita bagaimana untuk membangun spiritualitas yang sehat. Sekian video pembelajaran materi yang saya bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.